Salam, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Allah, sebab Engkau Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dalam istirahat kami, sehingga pagi hari ini Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk memulai hari kami dalam pertolongan Tuhan. Dan kami mau ya Allah, mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan Allah terjadi atas kami, sehingga firman yang kami baca dan renungkan akan dapat kami pahami, menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi kita. Sebab Tuhan Allahmu lah, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan judul Jagalah Kesucian Hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bahwa membangun lebih mudah daripada menjaga apa yang sudah kita bangun dalam kehidupan kita. Entah itu ketika kita membangun rumah, entah itu ketika membangun usaha, ataupun ketika kita membangun relasi dengan orang lain. Membangun prosesnya lebih mudah, lebih cepat daripada menjaga. Mengapa menjaga lebih sulit daripada membangun? Pertanyaan ini tentu bisa muncul kepada setiap kita. Oleh karena menjaga memerlukan komitmen dan ketekunan terus-menerus, sehingga setiap hal yang sudah kita bangun akan tetap terpelihara dengan baik. Misalnya saja ketika kita membangun rumah, maka rumah yang kita bangun harus dirawat setiap hari, dibersihkan, dipelihara, supaya rumah yang kita bangun itu tetap kuat dan kokoh dan bisa menjadi tempat untuk kita bernaung dari panas dan hujan. Ataupun juga demikian ketika kita membangun usaha, maka perlu dijaga supaya usaha itu tetap baik dan terus berjalan. Ataupun dalam relasi kita satu dengan yang lainnya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam kehidupan iman kita, maka kita juga harus menjaga kehidupan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah agar iman kita tetap teguh di dalam Kristus? Bagaimanakah caranya kita menjaga iman kita? Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, agar iman umat Tuhan pada waktu itu tetap teguh di dalam kehidupan yang benar, maka Musa menyampaikan suatu hal yang sangat penting bagi mereka. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat 17, Musa menyampaikan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya Allah dan Tuhan segala Tuhan yang besar dan juga dahsyat. Allah yang adil dan tidak menerima suap. Demikianlah Musa menyampaikan kepada umat Tuhan. Kebesaran dan kedahsyatan Allah menyebabkan tidak ada satu orang pun yang bisa tahan berada di hadapan Tuhan oleh karena dosa yang menghalanginya. Tetapi mengucap syukur bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, maka manusia berdosa menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal itu.
Dan setiap orang yang hidup di dalam keselamatan yang telah dikerjakan dan dikaryakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya bahwa orang yang suci hatinya tentu telah disucikan lebih dahulu oleh Allah, sehingga ia akan berbahagia karena ia hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian ini, ia akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak yang telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah disucikan di dalam kehidupan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pada hari ini tugas kita adalah menjaga kesucian hidup kita di tengah-tengah dunia ini, menjaga kesucian hati kita di dalam kehidupan beriman kita. Bagaimanakah cara kita menjaga kesucian hati kita di dalam kehidupan iman kita? Tidak lain, yang pertama-tama adalah dengan cara memegang teguh iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab hanya Dialah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang kuat, yang sanggup menolong dan meluputkan kehidupan kita. Yang kedua, caranya tidak lain adalah hidup benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita hari demi hari. Hidup benar berarti juga bahwa kita jujur dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, berkarya, bertugas, dan melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga hati kita tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan. Dan hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah, karena memerlukan perjuangan dalam hidup kita. Menjaga hati kita tetap bersih, tetap baik di hadapan Tuhan memerlukan komitmen yang sungguh. Oleh karena itu, mari kita bergantung kepada Tuhan saja di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah kekuatan kita untuk tetap melakukan komitmen kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita menyenangkan hati kita dengan menjaga hati kita bersih dan menjaga jalan-jalan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Ia Allah yang Maha Tahu, yang akan melihat setiap kehidupan kita. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat dan kuat, Allah Sang Penyelamat kami, yang dapat menolong dan meluputkan kami, bahkan menyertai memelihara kehidupan kami. Saat ini kami mohon Bapa di surga, mampukanlah kami menjaga hati kami untuk tetap menyenangkan dan memuliakan Tuhan melalui setiap tindakan kami hari demi hari, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami memohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan dan mengisi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.